Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengedukasikan tentang protokol-protokol kesehatan yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana nama saya adalah Yusranto Sani, merupakan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, ya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu protokol kesehatan dan kenapa dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, protokol kesehatan itu merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan kenapa sih protokol kesehatan itu dikeluarkan? Yaitu tadi saya jelaskan, yaitu untuk menekan ataupun memperkecil penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Dan protokol kesehatan itu seperti yang kita tahu, yaitu yang diwajibkan oleh pemerintah itu adalah 4 hal. Yang menurut saya itu adalah 4 hal, yaitu adalah yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua adalah jaga jarak, yang ketiga adalah cuci tangan yang bersih, dan yang keempat itu adalah menghindari kerumunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kenapa sih kita itu harus menggunakan masker di luar untuk pandemi COVID-19 ini. Nah, masker itu sendiri merupakan media yang sudah lama ada untuk untuk menyaring debu-debu ketika kita menghirup udara, apalagi untuk orang yang sakit. Itu sangat diwajibkan sekali untuk menggunakan masker. Nah, untuk pandemi COVID-19 yang ada sekarang itu, kita semua diwajibkan pakai masker, apalagi di luar ruangan, seperti kita berada di kafe, tempat terbuka, dan rumah sakit. Nah, masker itu sendiri kenapa diwajibkan? Itu dikarenakan COVID-19 ini dapat menyebar melalui udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, karena COVID-19 ini medianya merupakan salah satunya adalah udara. Oleh sebab itu kita menggunakan masker untuk melindungi bagian anatomi kita yang yang merupakan sasaran dari COVID-19 ini, itu adalah 2, yaitu hidung dan juga mulut. Nah, kenapa hidung dan mulut harus ditutup? Karena itu merupakan salah satu alat pernapasan yang dimana COVID-19 ini sangat menyukai bagian paru-paru kita, karena itu merupakan sasaran utama mereka. Nah, adapun cara penggunaan masker yang baik menurut WHO itu, dan cara melepaskan masker yang baik itu nanti saya akan jelaskan di bagian akhir video ini. Nah, yang kedua itu kenapa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, itu dikarenakan cairan dalam tubuh itu merupakan suatu media untuk penyebaran COVID-19, yang dimana apabila orang sudah terinfeksi, maka cairannya itu dapat menyebarkan COVID-19, baik itu melalui ludah, keringat, dan hal lain sebagainya, terutama bagian fisik. Apabila kita menyentuh fisik orang yang sudah terinfeksi COVID-19, maka bisa diyakinkan atau bisa dibilang kita ini sudah terinfeksi COVID-19. Nah, kenapa harus jarak 1 meter? Itu karena itu merupakan jarak dari keringat untuk menyebar. Nah, selanjutnya itu mencuci tangan. Nah, ini paling penting. Kenapa? Itu dikarenakan tangan itu merupakan media penyebaran COVID-19 yang sangat baik, yang dimana setiap harinya itu kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita, apalagi bagian wajah. Nah, oleh sebab itu kita harus mencuci tangan guna untuk mensterilkan COVID-19 ini yang ada di tangan kita. Nah, apalagi di luar ruangan itu sangat tidak dianjurkan untuk memegang bagian wajah, itu dikarenakan wajah ini adalah suatu hal yang sensitif banget untuk COVID-19. Nah, cuci tangan sendiri itu
di Indonesia hanya 50% yang tahu cara cuci tangan yang baik, dan 50% tidak cuci tangan yang tidak tahu cara cuci tangan yang baik. Nah, oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa, ahli kesehatan, tentunya untuk masyarakat yang sudah tahu cara mencuci tangan yang baik, untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya cara mencuci tangan yang baik guna untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Nah, adapun cara mencuci tangan yang baik itu nanti akan saya praktekkan di bagian akhir video. Selanjutnya itu, kenapa sih kita itu harus menghindari kerumunan? Kenapa? Itu dikarenakan COVID-19 ini sangat menyukai tempat-tempat yang ada sekitar 5 orang atau lebih dalam satu kelompok. Apalagi bagian pesta. Sangat disukai sekali oleh COVID-19 ini. Kayak pesta pernikahan, akikah, dan tempat-tempat kerumunan yang lainnya. Itu dikarenakan COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya, baik itu melalui benda ataupun melalui sentuhan fisik yang sudah terinfeksi COVID-19. COVID-19 tersendiri itu sangat tidak bisa dilihat, terkecuali pakai mikroskop, itu baru bisa dilihat. Nah, kalau kita tidak menjaga jarak dan selalu ke tempat kerumunan, tentunya persentase terinfeksi kita itu sangat besar. Itu dikarenakan orang yang terinfeksi COVID-19 ini tidak tahu menahu apakah dia sudah terinfeksi ataukah tidak. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman sekalian atau masyarakat umum, harap menghindari tempat kerumunan, terutama di bagian-bagian yang bisa dibilang sudah, ataupun di bagian daerah yang sudah zona merah, apalagi zona orange. Walaupun di suatu daerah itu zona hijau, hal ini harus ditekankan bahwa zona hijau, zona kuning, zona orange, zona merah itu bisa berubah sewaktu-waktu loh. Bukan hanya apabila zona hijau kita bisa keluar-keluar, enggak. Malahan kita harus tetap stay home dan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu untuk teman-teman sekalian, harap mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk menekan ataupun memperkecil penyebaran COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang dimana saya sudah bicarakan tadi di awal video di bagian masker, bahwa saya akan mempraktekkan cara memakai masker yang benar dan cara melepaskan masker yang benar. Yang di sini saya akan menggunakan masker seperti biasanya, yaitu masker yang sudah disarankan. Yaitu yang pertama itu kita harus memakai masker yang tentunya bersih, baik itu masker kain, masker medis, dan masker yang biasa itu harus steril dari kuman. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman ataupun masyarakat untuk membeli minimal 10 masker untuk digunakan setiap harinya, untuk tentunya untuk diganti-ganti, karena memakai masker yang sama dua hari atau lebih, itu sama dengan kalau Anda itu mengundang COVID-19 itu sendiri. Oleh sebab itu usahakan dalam sehari itu Anda menggunakan 1 masker yang diganti esok harinya. Oke, yang pertama-tama itu seperti biasa memakai masker itu dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan masker yang pemakaiannya seperti biasa. Namun pada saat ingin dilepas, jangan sesekali melepaskan di bagian sini. Jangan, itu merupakan kesalahan yang fatal. Yang harusnya itu walaupun Anda ingin melepaskannya sebentar ataupun langsung ingin mencucinya, usahakan harus dibuka bagian sini. Dimulai dari bagian telinga terlebih dahulu. Dimulai dari bagian telinga baru dilepas. Baru
bagian sini. Kalau anda ingin melepaskan untuk sementara kasih begini saja, kasih begini. Tapi kalau yang langsung mencucinya harap langsung dilepas seperti ini. Oke, setelah itu anda menaruhnya di, kalau misalnya ini masker kain, taruh di air, direndam di air panas. Ataupun kalau misalnya masker yang biasa seperti ini, harap dibuang saja karena satu kali pakai. Oke, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan di bagian cuci tangan yang benar. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.